Dah, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, dengan Bapak Wali Rahmatullah. Bapak saya perwakilan dari kelompok 8, nama saya Hulda Dinasara. Kami dari Universitas Dinasara Informatika. Hari ini kami ingin mewawancarai Bapak terkait tentang koperasi di SMA 10 Jakarta ini. Sebelumnya Pak, pertanyaan pertama itu, koperasi ini tuh kapan didirikan ya Pak? Iya, kalau berdasarkan akte pendirian koperasi yang kami miliki, koperasi ini berdiri di tanggal 28 Januari tahun 1998, disahkan oleh Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Namun sebenarnya koperasi ada saatnya emang harus diperbarui, cuma belum sempat kami perbarui. Kemarin sudah sempat menanyakan beberapa, jadi saat ini ada Kementerian Koperasi, kemudian ada Dinas Koperasi juga, dan ada Sudin Koperasi gitu. Nah, kalau SMA 10 berada di Jakarta Pusat, kalau mau memperbaharui inian koperasinya bisa ke Sudin katanya, Sudin Koperasi. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira di dalam koperasi itu ada berapa jumlah anggotanya ya Pak? Saat ini di tahun 2026 di RAT kemarin kita berjumlah 29 orang. Jadi koperasi di sini memang bersifat dinamis, jadi ada perubahan-perubahan karena mungkin ada guru yang keluar, ada guru yang masuk juga atau tenaga kependidikan. Jumlah anggotanya saat ini 29 orang. Selanjutnya kalau buat sumber modal utamanya itu kira-kira gimana ya Pak? Kami ada simpanan wajib ya, simpanan wajib itu di awal pertama kali mendaftar itu sebesar 650.000. Kemudian ada simpanan pokok itu yang setiap bulan itu sebesar Rp100.000, dan ada simpanan sukarela, tapi rata-rata simpanan sukarela ini anggota belum menjalankan. Nah, dari sistem menabung seperti itu, kemudian kita kelola dananya dengan adanya unit toko. Unit toko itu kita lakukan untuk penjualan seragam sekolah, penjualan alat tulis gitu. Kemudian dari ada dana yang berlebih itu kita lakukan untuk simpan pinjam. Jadi modalnya semua dari anggota koperasi, kemudian nanti dikelola sama pengurus koperasi dan dikembalikan nanti di rapat akhir tahun. Untuk selanjutnya, kira-kira ada apa saja ya Pak unit usaha yang dimiliki di sini? Unit usaha yang dimiliki koperasi SMA 10 berdasarkan akte pendiriannya kita boleh mendirikan unit toko. Saat ini ada unit toko dan unit simpan pinjam. Jadi hanya 2 sementara ini. Untuk selanjutnya, kira-kira kendala terbesar dalam menjalankan koperasi di sini itu apa ya Pak? Kendalanya saat ini tentu kami sedang berusaha mengurus kembali perizinan, karena perizinan ini harus ada beberapa tahap-tahapnya, step by stepnya gitu, agar memperbarui ini yang koperasi. Dan kami pun saat ini belum punya rekening atas nama koperasi tersendiri, jadi saat ini atas kepercayaan anggota-anggota masih di atas namakan ke ketua koperasi. Selanjutnya Pak, bagaimana cara menarik anggota baru? Nah, untuk menarik anggota baru, tentu kami yang guru-guru yang baru hadir di SMA 10 kami tawarkan sebagai anggota koperasi. Kemudian memang kami janjikan kalau misalnya mereka ada kebutuhan apapun, mereka bisa melakukan simpan pinjam, bisa meminjam dana melalui koperasi untuk mungkin kebutuhan pendidikan anaknya, untuk ada biaya kesehatan anaknya, tapi nanti juga itu harus dikembalikan per bulan. Untuk selanjutnya, apakah dalam kegiatan koperasi ini memanfaatkan media digital atau enggak? Nah ya,
kami belum menggunakan media digital untuk misalnya promosi ataupun hal apa, karena masih lingkupnya di dalam sekolah saja. Untuk selanjutnya, kira-kira dari semua program yang ada di koperasi yang paling unggulan itu apa, Pak? Yang paling unggulan yang pasti kami saat ini mengandalkan dari unit toko. Jadi unit toko itu sistem perdagangan seragam sekolah, seragam baju sekolah, itu bisa memutar dana anggota sehingga nanti bisa dikembalikan kepada anggota dalam bentuk intensif saat rapat akhir tahunan. Untuk selanjutnya, apa harapan 5 tahun mendatang untuk koperasi ini? Untuk harapannya 5 tahun mendatang, koperasi ini semoga sudah mempunyai legitimasi lagi untuk perizinannya, sudah bisa disetujui kembali. Mungkin nanti saya pun akan berkoordinasi dengan pengurus melakukan perizinan mulai dari tahap Sudin, kemudian Dinas Koperasi dan Kementerian Koperasi, kemudian akhirnya mempunyai rekening pribadi atas nama koperasi bukan atas nama individu. Kemudian juga anggota kami mungkin bisa bertambah ke murid-murid, karena bisa jadi koperasi sekolah itu bukan hanya guru dan tenaga pendidikan atau karyawan, tapi bisa jadi murid sekolah pun bisa menjadi anggota koperasi. Untuk pertanyaan terakhir, dukungan apa yang menurut Bapak itu paling dibutuhkan di dalam koperasi ini? Dukungan ini kami memang membutuhkan bantuan misalnya dari pihak Sudin ataupun dinas koperasi untuk bisa mengarahkan kami bisa bagaimana melegalkan kembali atau memperbarui akte pendirian koperasi ini, kemudian nanti juga sehingga usaha-usahanya bisa berkembang kembali. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Bapak sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan terkait hal tersebut. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.